Kamu jangan ikut-ikut gak sarapan kalau kamu nggak kuat gitu. Kayak aku selalu sarapan. Sekarang aku selalu sarapan. Walaupun ada orang bilang, lu tau nggak paling bagus tuh ya kardio ya itu saat perut kosong. Wah itu pembakarannya bagus. Tapi aku nggak terapkan. Kenapa? Karena aku tahu kelemahan aku di mana. Jadi aku nggak terapkan. Walaupun itu bagus, aku nggak terapkan. Kenapa? Karena dia aku efeknya bisa beda gitu. Jadi sesuai dengan kepribadian masing-masing aja, kemampuan dirinya sendiri dalam metabolisme. I support it. Iya, thank you Kak Gilmar, thank you, bye bye, see you, God bless you tuh. Sering if gak, nggak aku nggak if. Aku track kalori aja. Buat aku if itu susah. Jadi dikunci makannya itu dari jam sekian sampai jam sekian. Buat aku itu challenge, tantangan. Tapi sebenarnya itu bagus sih. Kalau kamu bisa melakukan itu sebenarnya itu bagus. Tapi buat aku susah. Jadi daripada kayak gitu, aku tetap makan sesuka-suka aku, tetapi aku kontrol kalorinya, tracknya. Kalori yang aku maksud adalah makanan sehat, ya. Jadi bukan makanan yang rendah, makanan yang sedikit, tapi kalori yang tinggi. Karena banyak orang yang tidak bisa membedakan antara makan dikit sama rendah kalori. Itu banyak yang nggak bisa bedakan. Jadi kamu harus bisa bedakan antara makanan rendah kalori sama makanan makanan sedikit. Kebanyakan orang diet itu dia nggak mikir kalorinya. Kebanyakan orang diet nggak mikir kalorinya, tapi mikir ukuran makannya gitu. Kayak aku dulu makan martabak satu nggak kenyang. Gue lagi diet soalnya nggak kenyang, nggak apa-apa, salah gitu. Karena martabak tinggi kalori gitu, setara dengan kamu makan nasi beberapa sendok, 6 sendok, sama aja sebenarnya. Nah itunya mesti ngerti dulu. Kalau itunya udah ngerti, body goals yang kamu mau capai itu lebih cepet capainya gitu. Jadi kamu nggak buang-buangin waktu lah gitu. Oke. Aku udah harus keluar sih. Oke, itu aja. Iya, percuma ya olahraganya keras tapi makannya sebenarnya. Oke, terutama buat cewek-cewek aku kasih tahu. Cewek-cewek kalau kamu nge-gym, misalnya kemarin Kak Wins ya, Kak Wins ada di sini gak? Kemarin Kak Wins bilang begini, aku sebelumnya yoga terus aku nge-gym. Terus kata suami aku katanya backnya dia jadi kurang cakep. Percaya kata-kataku, itu bukan karena nge-gym. 100% bukan karena nge-gym. Itu dari makanan. Mungkin pas kebenaran kamu lagi nge-gym, makanan kamu lebih gak dijaga dibandingkan kamu yoga gitu. Efeknya kemana? Terutama ke back. Nah, cewek yang makannya jorok tinggi lemak, itu backnya itu akan kelihatan banget, nggak bisa ditutup-tutupi. Mungkin perut bisa ditutupi pakai korset, pakai baju gede, tapi back itu nggak akan bohong. Back itu nggak akan bohong. Kamu makannya lemak, atau bahkan kamu nggak olahraga nih, nggak olahraga, tapi makanan kamu dijaga, ini masih oke, kelihatan oke. Tapi kalau kamu udah olahraga, makanan yang nggak dijaga, backnya nggak akan bohong. Jatuhnya beda, nggak nice. Nah itu dari makanan. Latihan angkat beban, terutama kalau kamu main daerah back, itu pasti akan bikin back kamu cakep. Nggak mungkin jelek, nggak mungkin. Selama makannya bener, terus latihan nge-gym gitu ya, itu pasti bagus. Jadi kalau hasilnya, kok gua abis nge-gym Ci, sekarang tangan gua jadi gede nih ya. Gedenya kalau pakai baju jadi apa? Jadi kayak cowok gitu ya. Itu dari makanan, bukan dari nge-gymnya. Dari makanan. Makanya aku tekankan makanan itu bagian yang sangat penting. Kalau kamu udah capek-capek nge-gym tapi nggak capai body goals, itu kuncinya 100% di makanan. Kita ngomongin bentuk ya. Kalau kamu mau bikin mau lebih gede lagi gitu, maksudnya lebih lebih berbentuk lagi, itu banyak lagi faktornya. Makanannya bukan cuma asal makan yang sehat, tapi harus tinggi protein, tidurnya mesti cukup, gerakannya mesti seimbang. Artinya jangan suka-suka, kamu harus punya jadwal. Misalkan seminggu 2 kali upper, seminggu 2 kali lower, itu harus dijadwal guys. Kalau perlu kamu taruh di kertas, tulis hari Senin latihan upper, hari Selasa latihan lower, gitu, kayak begitu. Jadi semuanya itu dapat seimbang, nggak gede sebelah gitu. Bukannya kalau kakaknya thank you, nggak gede sebelah tuh dalam artian begini. Kebanyakan cewek dapat latihan lower, males dia latihan gini karena dipikir mereka ini bisa jadi gede keker gitu kan. Padahal untuk dapetin gede keker itu nggak gampang. Yang aku ngomong tuh keker bagus ya, keker bagus, bukan keker gede itu biasanya di makanannya, salah gitu. Nah sama cowok juga kebanyakan latihannya ini, bawahnya nggak dilatih gitu kan, akhirnya jadinya kurang nice gitu. Nah jadi yang masih dibuat semuanya balance, misalkan seminggu 2 kali upper, seminggu 2 kali lower.
yang hari keempat, hari tengah-tengahnya ngapain sih? Ya istirahat lah boleh, atau kamu mau kardio boleh gitu, atau kalau kamu kurang nendang di hari sebelumnya kayak kemarin gua cuma 3 kali gerakan, menurut gua kurang nendang walaupun gua udah doms gitu ya. Gua kasih hari ini gerakan yang double-nya ringan-ringan aja, cuma 10 kilo gitu, nggak terlalu berat. Jadi kita mesti balik lagi yang aku bilang, mesti tahu kondisi diri sendiri seperti apa gitu. Kalau kamu udah kayaknya gue nggak kuat nih hari ini, gue butuh istirahat lah. Hari ini gue kayaknya lapar terus, makan yang banyak nggak apa-apa gitu, makan yang banyak tapi yang sehat gitu. Jadi jangan sesedikit gitu. Entah aku spill makanan aku kemarin ya, itu aku makan setengah 1, percaya nggak, sampai jam 6 aku masih kenyang. Aku makan setengah 1, jam 6 masih kenyang. Kalau kondisi perut udah kenyang itu males ngemil guys, males ngemil. Nah jadinya makan apa namanya lemak tubuhnya juga rendah jadinya gitu. Jadi kuli kalau nggak mau dia boleh juga. Ini memang berat sih bagi orang yang mungkin belum pernah nyoba. Kalau aku karena udah terbiasa puasa aja. Iya betul Kak Sukmi, semua itu harus karena kebiasaan. Kalau teman-teman biasa kalian akan terbiasa. Kayak aku nih, simple ya. Aku tuh nggak suka kopi pahit, nggak suka. Dari dulu tuh kalau aku ngeliat orang minum kopi pahit, itu kayaknya nggak menikmati dunia gitu kok. Kayaknya hidup udah susah ya, udah pahit, minum yang pahit-pahit lagi gitu kan. Aku dulu pikir gitu. Sampai teman aku bilang gini, belum lama nih di Februari, lu cobain deh sebelum nge-gym, lu minum kopi pahit hangat. Wih, kenapa tuh kok? Kebetulan gue nanya sama udah 20 tahun dia nge-gym. Itu energi lu langsung 2 kali lipat. Hah? Masa sih gitu kan, dari kopi pahit doang. Aku coba guys, aku coba beberapa hari dari kopi pahit yang light, sampai kopi pahit yang lumayan kental gitu kan. Ya, itu memang beda. Nah, aku sekarang kalau minum kopi susu, latte, cappuccino aku masih minum.